Kalau kamu bisa menjaga nama saya dan mau berkorban untuk saya akan carikan pengacara yang terbaik supaya hukuman kamu tidak lama. Dan saya akan pastikan seluruh keluarga kamu hidup nyaman. Kamu sebut aja kamu butuh berapa. 5M, Pak. Saya kasih 10M. Ada hal lain mungkin yang ingin Bapak tanyakan ke saya? Sudah cukup, Pak Dipa. Oke. Seperti sebelumnya, Pak. Ya. Kalau misalnya dari pihak kepolisian membutuhkan keterangan lain dari saya siap membantu. Apapun akan saya lakukan demi kebenaran dan keadilan. Terima kasih, Pak Dipa. Sudah memberikan informasi hari ini untuk saya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Silakan. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Ya. Mari. Sana, Sen. Bang, jadi ke tempatnya di Pak Andi kan? Ya, jadi. Gue tadi udah ketemu dengan sekretarisnya. Terus? Dan keterangan sekretarisnya sih dia nggak kenal dengan Hans. Terus Dipanya gimana? Keterangan Dipa itu sama dengan Hans. Dan kata dia, mereka tuh baru ketemu di museum. Dan Hans itu sempat menawarkan patung itu ke Dipa, tapi dia nggak tertarik katanya. Alah, bohong deh itu, Bang. Akal-akalan dia aja itu supaya bisa lolos. Ya, bisa jadi, Sen. Bang, Ya. sepertinya lu harus ngobrol lagi deh sama Hans. Lu harus paksa dia, lu tanya lagi soal patung itu. Soal lagi nih, Bang. Jadi gue udah minta sama Dion untuk cek patung itu ke alamat yang si Hans sebutin tadi. Terus patungnya dapat, Bang. Oke. Gue suruh langsung bawa ke kurator. Terus kata kurator, itu patung palsu. Jadi mendingan sekarang lu ngobrol lagi sama Hans. Kulik lagi. Karena gue yakin patungnya asli disimpan di tempat yang lain. Oke. Gue akan ngomong lagi sama dia. Ayo. Ayo. Telat lagi. Repot banget sih jadi orang. Aku tuh punya urusan lain selain di kantor. Ya? Lagi udah selesai juga tugasnya. Tuh udah aku kirim tuh konsepnya ke email kamu. Coba cek. Oh iya, by the way, you have to see this. Tuh, I have 175 mil, 175 juta di bank account aku. Dan ini bukan fasilitas papa. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur aku, nyuruh naik transportasi umum atau apa. Karena aku nggak butuh, karena aku udah punya uang yang banyak. Enak ya ternyata punya pasangan yang cinta, yang sayang, yang ngasih semuanya. Duit aja yang dipikirin. Aku ditahan. Tapi kamu jangan khawatir.
semua kebutuhan kamu dan anak kita akan dipenuhi. Enggak, tenang. Kamu sabar ya. Kamu jaga diri. Jaga anak kita. Kalau kamu bisa menjaga nama saya dan mau berkorban untuk saya akan carikan pengacara yang terbaik supaya hukuman kamu tidak lama. Dan saya akan pastikan seluruh keluarga kamu hidup nyaman. Kamu sebut aja kamu butuh berapa. Lumayan, Pak. Saya kasih 10 M. Siapa? Setidaknya dengan begini, biaya hidup istri dan anak gue aman. Waktu Anda sudah habis. Saudara Hans Pratama, ikut saya ke ruang interogasi sekarang juga. Duduk. Bang, tanya ke dia. Patung dia bilang di Jalan Kebun Asem itu palsu. Patung Ganesha yang ada di Jalan Asem itu adalah patung palsu. Tanya di mana yang asli. Anda mau mempermainkan polisi? Iya. Itu kaca 2 arah ya? Fokus. Jawab pertanyaan saya. Di mana patung yang asli? Patung yang saya taruh di Kebun Asem itu adalah patung yang saya ambil dari museum, Pak. Jangan bohong, Kang. Kalau patung itu palsu, Pak, berarti ada orang lain yang mau ambil patung yang asli, Pak. Dan tandanya, saya bisa bebas dong, Pak. Kalau gue yang di dalam, habis lo sama gue, Hans. Jangan mimpi kamu, Hans. Kamu tetap akan dihukum. Karena kamu telah menghilangkan nyawa orang. Sia-sia semua usaha saya, Pak. Saya berusaha keras, Pak, untuk mendapatkan patung itu. Melewati sensor-sensor dan berbagai macam alarm. Sampai menyingkirkan manajer museum.
Tapi ternyata foto itu palsu. Kamu tetap akan dihukum. Kamu gak nyesel? Ada sebab, ada akibat. Siapa yang kamu lindungi? Tidak ada. Bohong! Pak, jangan memaksa saya. Semalam itu saya pergi, Mbak. Saya bawa mobil Mbak. Nah, terus tiba-tiba di jalan itu saya dihadang sama 4 orang. Setelah itu mereka suruh saya turun. Ya, suruh saya turun, ternyata mereka mau ngambil mobilnya Mbak. Sena sampai luka kayak gitu. Pasti keluarganya cemas. Mungkin aja kan bapaknya atau ibunya atau kakak adiknya datang ke Jakarta nengokin dia. Makanya kemarin Sena bilang ada urusan keluarga. Aku penasaran kayak apa sih orang tuanya Sena. Aku pengen kenal. Apa aku bilang ke Sena ya? Kalau aku mau kenal keluarganya. Finally, udah jam makan siang. Makan di mall, terus kalian shopping. Kalau di kantor mulu gini-gini terus aku bisa stres. Lagi kerjaan kenapa bosenin banget sih? Gitu-gitu aja. Ngapa-ngapain, meeting. Gimana, Sen? Kalau patung ini palsu, berarti patung yang asli udah dicuri sebelumnya. Gue gak terlalu percaya sama kata-kata dia, Bang. Gue yakin Dipa Andika ada di balik ini semua. Dia orang cerdas, Bang. Micin kayak belut. Ya lo tau lah, Sen. Mengungkap kasus money laundry itu tidak semudah itu. Lo ingat kan? Kasusnya Pak Edi Marwan. Polisi butuh waktu 15 tahun untuk mengungkap kasusnya. Gue masih sangat yakin Dipa Andika yang ada di balik ini semua. Tapi gimana cara buktiinnya? Ini percakapan gue sama Jihan. Saya juga pernah dapat buket bunga isinya uang. Terus ya, yang saya dapat itu isinya itu bukan rupiah, tapi isinya dolar. Soalnya waktu itu saya datang ke apartemennya dia. Terus habis itu saya ngelihat dia lagi ngasih satu tas isinya uang dolar semua ke karyawannya. Anak buah Dipa. Oh, mungkin Jihan bisa kasih keterangan soal ini. Yon, lo lihat deh. Wah, itu buket dolarnya dari Dipa Andika. Ya, berapa totalnya tuh? $10.000. Buset, banyak banget $10.000. Bisa buat gue beli Sportstar tuh. Oh. Iya, makanya gue videoin, gue fotoin juga. Supaya kita punya bukti. Kalau misalnya sewaktu-waktu si Dipa Andika ini emang terbukti jadi pelaku money laundry. Mantap. WA dari Sena nih. Bilang apa deh? Yon, tolong lu sama Reza selidiki informasi dari Jihan. Coba cek tanya dia kenal sama Hans nggak? Kalau bener si Hans itu anak buahnya Dipa Andika, si Jihan pasti kenal. Korek bro. Gimana gue ngoreknya, Yon? Ini hari terakhir gue buat jadi ojeknya si Jihan. Dia sekarang udah pegang uang banyak, bro.
gue juga nggak bisa jadi supir taksinya lagi. Tapi dia mau nggak ya naik taksi gue lagi ya? Gue rasa dia juga udah nggak mau kalian naik taksi karena udah pegang uang banyak. Gimana dong? Nggak dapat informasi kalau kayak gitu.